warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Dwi Pramesti dengan NIM 44014 22016 dari program studi pendidikan biologi B. Di sini saya akan melakukan storytelling untuk memenuhi penugasan mata kuliah biodiversitas. Saya mengambil tema storytelling yaitu fauna dengan judul Mengenal Badak Bercula 1, satwa endemik Indonesia yang terancam punah. Badak bercula 1 atau di Indonesia dikenal sebagai badak Jawa memiliki nama latin Rhinoceros sondaicus. Rhino berarti hidung dan ceros berarti tanduk. Sedangkan sondaicus diambil dari kata Sunda yang merupakan suku di mana hidupnya badak bercula 1 ini. Badak Jawa pernah menjadi salah satu badak yang paling tersebar luas di Asia, di mana populasinya tersebar luas di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Kini, badak Jawa statusnya terancam kritis karena populasinya yang sedikit di alam bebas dan ketiadaannya di kebun binatang manapun. Badak Jawa berkemungkinan adalah mamalia terlangka di bumi. Hewan yang sangat membutuhkan pertolongan ini berstatus IUCN Critically Endangered. Artinya, tinggal satu langkah lagi menemui kepunahan. Saat ini, populasi badak Jawa hanya tinggal 63 ekor saja dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Indonesia. Sehingga, badak bercula 1 ini merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Jawa memiliki berbagai karakteristik morfologi yang cukup unik. Badak bercula 1 yang ada di ujung kulon ini relatif lebih kecil dan lebih terang warna kulitnya dibandingkan badak bercula 1 yang lainnya. Badak jantan dan badak betina tidak memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Berat rata-rata badak Jawa adalah sekitar 900 sampai 2300 kg. Hewan ini dapat hidup di alam bebas sampai usia 35 bahkan bisa mencapai usia 40 tahun. Panjang cula yang dimiliki badak Jawa tidak lebih dari 20 cm. Gigi yang dimilikinya cukup tajam dan panjang. Organ-organ tertentu badak Jawa sangat berfungsi sekali dalam melangsungkan hidupnya. Cula yang dimiliki berfungsi untuk menumbangkan tumbuhan dan melindungi kepala maupun hidung ketika hewan ini menghancurkan vegetasi yang tebal. Gigi yang dimiliki berfungsi untuk bertarung dengan badak lain atau hewan lain yang seringkali menimbulkan luka serius yang cukup dalam. Indera penciuman dan pendengaran badak Jawa sangat baik, namun indera penglihatan hewan ini jauh dari kata baik. Dalam membedakan satu badak dengan badak yang lain, para petugas mengenalinya dengan 6 parameter utama, yaitu cula, jenis kelamin, lipatan mata, gelambir, telinga, dan cacat. Perilaku yang sangat dominan dari badak Jawa adalah perilaku soliternya. Dalam makna lain, yaitu ia lebih suka sendiri atau tidak berkelompok. Badak jantan maupun badak betina memiliki perilaku yang soliter, kecuali pada badak betina yang masih memiliki anak. Perilaku yang kadang terjadi adalah badak yang masih muda hidup berdua atau berkoloni dalam satu kelompok kecil dalam waktu yang singkat. Saat dewasa, masa kawinlah yang menyebabkan terjadinya interaksi antara badak betina dewasa dan badak jantan dewasa, meskipun kejadian ini tidak berlangsung lama. Badak Jawa sangat jarang berkomunikasi secara vokal, berbeda sekali dengan badak Sumatera. Badak Jawa hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Banten, Indonesia. Namun, sebelum Ujung Kulon menjadi habitat terakhir badak Jawa, pada tahun 1937 badak Jawa pernah ditemukan di Tasikmalaya. Habitat badak Jawa adalah hutan tropis yang memiliki penutupan tajuk cukup tebal dan terdapat persediaan air di dalam hutan tersebut. Hutan Indonesia pun merupakan hutan yang menjadi habitat hewan ini. Habitat badak Jawa dipengaruhi oleh ketersediaan makanan. Makanan badak Jawa biasanya adalah dedaunan, pucuk muda, dan ranting. Tahun 1967, badak Jawa diketahui hanya tinggal sekitar 30 ekor. Kemudian terus bertambah sampai akhirnya pada tahun 1980 diperkirakan mencapai 50 sampai 60 ekor. Sejak tahun 1980, populasi badak Jawa cukup stagnan dan mulai berkurang secara perlahan.
Sampai pada tahun 2012, diperkirakan hanya ada 37 sampai 44 ekor badak Jawa. Badak bercula satu ini berada dalam ancaman yang sangat nyata. Populasi yang kecil, cula yang dianggap sebagai obat, dan berkurangnya habitat adalah faktor-faktor penyebab utama mengapa badak bercula satu ini sangat rentan punah. Sedikitnya populasi spesies ini karena setidaknya badak bercula satu membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk kawin dengan masa kehamilan 16 bulan. World Wide Fund for Nature atau WWF bersama pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon sempat berencana untuk memindahkan badak bercula satu ini ke tempat yang lebih aman. Habitat badak Jawa saat ini hanya ada di Ujung Kulon sehingga sangat beresiko apabila ada bencana alam yang dapat memusnahkan habitat tersebut. Bencana alam yang sangat merusak apabila terjadi adalah bencana tsunami, karena habitat badak bercula satu berada di hutan tropis dataran rendah. Badak yang akan dipindahkan ke habitat kedua bukanlah badak yang diambil sembarang tanpa ada perhitungan tertentu. Badak yang akan dipindahkan ke habitat baru harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak tua, produktif, dan tidak sedarah untuk menghindari inbreeding. Masalah alami selanjutnya yang mengancam badak bercula satu adalah tingkat kecacatan yang tinggi akibat perkawinan inbreeding sehingga menyebabkan tingkat ketahanan tubuh dari spesies ini menurun akibat dari keanekaragaman genetik yang rendah. Perkawinan inbreeding sering terjadi akibat populasi yang sangat sedikit. Secara singkat, ancaman untuk badak Jawa adalah yang pertama, kompetisi makanan serta ruang antara badak dan banteng, lalu yang kedua, predator alami, yang ketiga, perkawinan sedara atau inbreeding, yang keempat, ancaman bencana alam yang berkaitan dengan perairan, yang kelima, lokasinya yang dekat dengan Gunung Krakatau, dan yang terakhir, persediaan makanan yang terbatas akibat adanya subseksi vegetasi. Harus ada tindakan nyata untuk melindungi badak Jawa. Mari kita bantu badak Jawa untuk tetap hidup. Kita dapat membantu dengan cara menyampaikan pesan-pesan yang berisi himbauan agar menjaga badak Jawa, memberi donasi kepada lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam hal ini, ataupun terjun langsung mengamankan kelestarian badak bercula satu ini. Bagaimana? Sudah cukup mengenal badak Jawa bercula satu yang merupakan satwa endemik Indonesia yang hampir punah? Cukup sekian storytelling yang dapat saya sampaikan. Semoga storytelling dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga badak bercula satu sebagai hewan endemik Indonesia yang hampir punah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.